Berkata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Agar dia itu mengucapkan kebaikan dengan lisannya atau dia diam. Jadi kapan berbicara itu lebih baik? Di saat bicaranya untuk kepentingan agama, kepentingan dunianya dia, seperti menawar barang dagangan, jual beli. Kalau jual beli dia diam, meskipun tidak berbicara tentang dakwah, tapi dia dagang, jualan batagor. Kemudian ada yang nanya, "Mang, berapa satu mangkok?" The silent is gold. Diam adalah emas. Karena saya tidak berdakwah, tidak mengajak amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tidak membaca Al-Quran, tidak dzikir, tasbih wa tahmid. Idan the silent is gold. Ya sudah Mas, jualan online saja. Kan online ditulis harga semangkuk demikian. Kalau pengen jual beli ya harus berbicara. Jadi the silent is gold itu kapan? Di saat memang dibutuhkan dan intinya terjauh dari fitnah. Seperti orang-orang menggunjing seseorang di majelis ini, ghibah, si fulan demikian, membuli si fulan. Kemudian dia diam, "Aku tidak ikut membuli, aku pergi dari majelis." Maka di sini dia the silent is gold. Namun perkara-perkara seperti jual beli, perkara-perkara yang mubah, maka agar dia berbicara. Datang suami ke istrinya, sudah rindu 6 hari tidak bertemu, diam aja suaminya. "Bang, ada apa?" Kok tidak berbicara? The silent is gold. Diam adalah emas. Maka tidak ada kalam romansi, tidak ada kalam apa? As-sukut atau as-samat ad-dahabi. Ma yatakallam as-samat ad-dahabi. Maka tidak pada tempatnya. Kemudian di hadis disebutkan juga sebagai minbab faidah, dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah, fal yukrim dhaifah, agar dia itu mengagungkan tamunya. Masalah pengagungan tamu, adakah batasannya? Ada. Di hadis Abu Suraih Al-Adawi yang berkesendirian Imam Al-Bukhari, maka lafaz yang muttafaqun alaih dengan lafaz fal yukrim dhaifah, muliakan tamumu. Berapa hari, bagaimana caranya tidak disebutkan. Namun di riwayat Abu Suraih disebutkan, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu." Maka dia agar memuliakan haknya dari tamu. Apa hak dari tamu? Ditanyakan, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa hak tamu itu? Qala yaumun wa lailah wa diyafah salasatu ayyam. Maka dia asalnya 1 hari dan 1 malam. Jika ada tamu yang datang kepada kalian, maka dia butuh untuk menginap dan sebagainya, maka muliakanlah, atau berikanlah makanan, minuman 1 hari itu. Dan ada batasannya sampai wadiyafah salah 1 ayyam, maka sampai 3 hari. Lalu bagaimana kalau dia juga misalnya ada urusan, mengurus sesuatu, dan dia bolak-balik ke kantor, kemudian belum keluar apa yang dia inginkan, maka sampai 1 pekan. Boleh apa tidak? Disebutkan, famakana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Maka itu masuk kepada sedekah yang bukan wajib. Maka jika seorang tamu haknya 3 hari atau 1 hari tadi sampai 3 hari, itu hak yang paling mulia. Kemudian setelah itu hari keempat, hari kelima dan seterusnya, maka itu sudah masuk sedekah yang bukan wajib. Dan di dalam hadis ini tadi disebutkan agar mengucapkan dengan baik sedekah. Maka ini amalan lisan. Kemudian disebutkan di dalam hadis juga agar orang ini melaksanakan sholat di masjid dengan melangkah ke masjid. Fahada al-hadis aidha yadul ala fadlil masyi ilal masjid. Keutamaan orang berjalan ke masjid. Maka perlu diketahui, maknanya berjalan di sini adalah menggunakan kaki,
tidak menggunakan sepeda motor, mobil, tunggangan, dan sebagainya. Itu yang diinginkan al-mashi, berjalan dengan kaki. Ini lebih afdal. Dan di sana banyak faidah. Dari faidah-faidah yang ma'ruf adalah satu langkah itu mengangkat derajatnya, semakin tinggi derajat, dan dengan langkah yang kedua dihapus dosa-dosanya. Maka dari sini keutamaan berjalan, siapa yang rumahnya paling jauh itu lebih baik. Siapa kita dari sini yang paling jauh? Abu Nasr apa Abu Afif? Abu Nasr paling jauh. Maka langkah-langkah dia lebih dari kita. Maka oleh sebab itu di sini keutamaannya. Dijadikan niat di dalam hati di saat sholat berjamaah bahwa jalan-jalannya itu akan dihisab. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ilal masjid au ila baitin min buyutillah." Lihat di sini, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan ke masjid, mendengar adzan atau belajar di masjid, maka lihat di faridatahu min faraidillah, di riwayat Muslim, untuk menunaikan kewajibannya apa? Salat berjamaah. Maka di sini menjadi pendalilan salat jamaah wajib. Karena khutwatuhu ihdahuma tahutu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka tidaklah langkah itu dua bagian. Satu langkah mengangkat derajatnya. Satu langkah lagi, hadis mana lagi korona? Tudayyi waqt. Suf auladakum Abdurrahman Hudzaifah yatakallamun bainahum bain wala yafham dars wala yasma. Yalah hijri sentahuna maratan ukhra. Maka disebutkan langkah-langkahnya ini ada dua. Satu langkah penghapus dosanya, satu langkah mengangkat derajatnya. Maka oleh sebab itu, dari sini, siapa yang langkahnya lebih banyak, dia lebih baik. Maka rumah kita misalnya jaraknya hanya 15 meter, maka 15 langkah. Dan di sini misalnya yang paling jauh Abu Nasr 30 langkah. Maka 30 langkah dia dengan 10 langkah saya atau 15 langkah saya, dan Abu Afif melebihi dari kita sedikit 20 langkah, maka orang yang paling jauh lebih baik. Adapun para santri mungkin 5 meter, 5 langkah, langkahnya yang paling tinggi di sini. Maka hanya terhitung 5 meter misalnya. Alhasil yang paling jauh rumahnya paling banyak faidahnya di sisi Allah karena lebih banyak langkahnya. Ini menunjukkan apa semua? Berjalan lebih baik dengan menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan pesawat, bisa. Jadi di atas masjid kita ada pangkalan helikopter misalnya. Maka bisa saja. Maka di sini telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Ala adulukum ala ma yamhullah bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu anil makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidar shalah ba'da shalah fadalikumur riba. Tidaklah aku kabarkan kepada kalian dia penghapus dosa dan meninggikan derajat kita. Penghapus dosa dan meninggikan derajat. Apa? Kathratul khuta ilal masajid. Alhamdulillah. Nahnu nusolli jamaah di Masjid Muqbil Imam Al-Wadi. Wa naftah durus pelajaran di Masjid Muqbil Al-Wadi. Sehingga kita setiap saat belajar di masjid al-khutwah ilal masjid. Meskipun menunaikan pelajaran, menunaikan kajian, menunaikan hilaqud dzikr, menunaikan kewajiban sholat berjamaah di masjid, maka ini semuanya kathratul khuta ilal masajid. Maka apakah ada dalil di sana lebih baik orang yang mempunyai rumah yang jauh? Ini yang pertama. Dan lebih baik dia berjalan bagi orang yang jauh.
Misalnya ada yang lebih jauh lagi dari kita, orang yang berada di luar dari komplek ma'had, berada di luar sekitar 400 meter, 500 meter, setengah kilo bahkan. Kemudian dia berjalan. Berarti kalau begitu dia masuk ke waktu sholat, mungkin sebelum adzan dia berjalan, sehingga mendengar adzan dia di jalan, sehingga sampai kepada masjid menjelang iqamati sholat ataupun sebelum iqamati sholat. Maka di sini mana dalilnya tentang orang yang lebih jauh pahalanya lebih banyak, dan orang itu sengaja untuk berjalan, tidak mau menggunakan motor padahal jaraknya 300 meter misalnya. Telah datang dalil diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, kanat diyaruna na'iyatu anil masjid fa'aradna an nabi'a buyutana fanuqarriba minal masjid fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innalakum bi kulli khutwatin darajah. Berkata Jabir bin Abdullah bahwa kanat diyaruna, bahwa dulu rumah kami adalah rumah yang paling jauh dari masjid posisinya, dan kami menginginkan untuk menjual rumah tersebut, membeli rumah yang dekat dengan masjid atau kontrak di sebelah masjid. Apa jawab Nabi? Dilarang oleh Nabi, jangan, kesempatan. Apa? Inna lakum bi kulli khutwah darajah, kesempatan. Setiap langkah kamu yang jauh rumahnya itu, setiap langkah mempunyai keutamaan, meninggikan derajat dan sebagainya. Dan begitu pun di hadis Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la yuhti'uhu salatuhu qala faqila lahu aw qultu lahu law israita himaran tarkubuhu fi dhulma wa fi ramda. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang sahabat yang rumahnya itu paling jauh dari sahabat yang lain. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, belilah keledai. Maknanya kalau sekarang beli sepeda, beli motor, naik motor, atau beli mobil, naik mobil. Maka orang ini menasihati naik kepada keledai. Hei, kum kilakum. Barusan saya bilang sama Hudzaifah ngobrol di dars, wa antum ketawa-ketawa di dars. Maka belilah himar untuk menjadi tunggangan di waktu senja malam, maka sholat isya menggunakan himar. Dan juga romdo di saat panas di tengah hari. Di zaman Nabi panas Madinah itu, maka kaki-kaki ini bisa kepanasan jika tidak menggunakan sandal. Qala man yasurni ana manzili ila janbil masjid ini uridu an yuktabali mamsaya ilal masjid waruju'i ila raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullih atau kulluhu. Maka dikatakan bahwa orang ini di saat ditawarkan untuk membeli himar, maka dia menginginkan agar ditulis pahala yang banyak. Maka Nabi pun mengatakan, maka Allah telah mencatat kamu dari perkara ini. Dan dari keutamaan orang-orang yang banyak berjalan ke masjid menandakan dia di hatinya tergantung kepada masjid. Apa keutamaannya? Akan dilindungi di hari mahsyar. Sab'atun yudilluhumullah yaumul la dilla illa dilluh. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Allah akan melindungi 7 kelompok dari panasnya padang matahari yang pada saat itu sangat panas. Di hadis Miqdad bin Al-Aswad, bercucuran keringat membanjiri sampai kepada ada yang tenggelam dari keringatnya. Maka di antara mereka ada 7 kelompok yang dalam keadaan kenikmatan, dilindungi oleh arsy Allah.
Di antaranya apa? Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka ini dari keutamaan mereka orang-orang yang menjawab adzan dan datang setiap hari ke masjid 5 waktu, maka selain mendapatkan darajah rafi'ah bi kasratil khuta wa kadzalika al maghfirah, dari banyaknya berjalan diampuni juga dosanya, maka dia akan dinaungi karena hatinya tertumpu kepada masjid. Pulang dari sholat maghrib, aduh tidak ada pelajaran nih, ya sudah pulang, maka di rumah menunggu kapan sholat isya. Kemudian mendengar adzan isya, maka dia kembali ke masjid untuk sholat isya. Kemudian begitu pun bermalam di rumahnya, pagi harinya menjelang fajar, hatinya bergelitik, ayo sekarang waktu sholat fajar. Murajaah bagi yang menuntut ilmu, dan bagi yang mengajar, murajaah untuk mengajar. Mendengar adzan langsung sholat sunnah 2 rakaat, langsung ke masjid. Hatinya tergelitik untuk selalu ke masjid. Maka ini keutamaannya. Dan keutamaan yang terakhir bagi mereka orang-orang yang melaksanakan banyak berjalan ke masjid, maka Allah telah menyiapkan sajian-sajian dari tempat-tempat yang mulia dan makanan-makanannya di tempat yang sudah disediakan, di tempat penjamuan di surga kelak. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid wa raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi sebelum fajar, goda, maksudnya salat fajar. Waraha, roha ba'da zawal, seperti salat duhur, asar, maghrib. Maka barang siapa yang salat di waktu matahari tenggelam dan di waktu matahari terbit, a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Kullama ghada aw raha, Allah mempersiapkan jamuan di tempat yang dikhususkan di surga dari banyaknya dia keluar masuk masjid untuk melaksanakan sholat dan berjalan ke masjid. Dan yang terakhir di dalam hadis ini adalah imatatul adha anit thariq, termasuk sedekah, dan ini bahkan termasuk dari keimanan. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Maka di dalam hadis ini, dan menyingkirkan duri atau sesuatu yang berbahaya di jalan itu adalah sedekah, fahada dalil keimanan dia. Kenapa? Karena di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, iman itu ada 73 dan lebih cabang. Paling tinggi bersyahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah memungut duri-duri atau yang membahayakan kepada saudaranya, atau kepada tunggangannya, atau kepada motornya, meletus bannya. Maka dijauhkan duri, paku dan sebagainya, itu dari keimanan. Maka inilah dari hadis yang bisa kita berikan dari penjelasannya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la